Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada malam hari ini, malam yang ke-30 sekian, lupa saya sampean, kita teruskan akhir dari ilmu kitab ya Mas ya. Iya. Terakhir dari ilmu kitab sebelum nanti kita memasuki bab esensial, karena kita masih memilah dan memilih sampai kita benar-benar tahu dengan Al-Quran itu menjadi pembeda dan menjadi tahu kebenaran itu bukan hanya permukaan tapi juga kandungan atau isi dari ayat-ayat tasawuf yang harus digali. Tapi seperti biasa, narasumber kita Ki Jolo akan mengupas tuntas materinya. Pada Ki Jolo, dipersilakan. Terima kasih atas perkenannya waktu sampai saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim bil qa'il kitabihil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pemirsa, sampai malam hari ini kita masih bisa memberikan apresiasi yang luar biasa, sekalipun secara keberadaan keadaan alam semesta sudah mulai menunjukkan musim hujan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini
kita berdua masih bisa menjaga integritas untuk selalu mengutamakan, karena komitmen kita berdua untuk membahas tentang ilmu dari Allah, tentang apa kesaksian dan kejadian kita secara jasmania, secara batinnya, sekaligus secara entitas kejiwaannya itu sendiri, sehingga nanti bisa menyadari dan memahami bahwa sesungguhnya kita adalah mempunyai pertanggungjawaban, karena hidup ini adalah sesungguhnya perjalanan pulang. Karena mengapa? Dari persaksianmu itulah kamu nanti dijadikan seorang khalifah, itu menuju perjalanan pulang, menuju ke rojiun itu sendiri. Dan rojiun itu diakhiri dengan huruf nun ternyata, seperti pada umul kitab yang akhirnya juga diakhiri dengan huruf nun, yang sesungguhnya nun itu kalau kita ungkapkan, kita lafazkan, kita sebutkan adalah nur itu sendiri, karena memang nur itu dari nun itu. Makanya mau tidak mau jenengan harus mengungkap apa sesungguhnya nun dan nur itu, keterkaitannya apa, karena tidak semudah bagaimana kamu bisa mengucapkan lafaznya itu tapi tidak memahami apa yang terkandung di dalam penyebutan dan di dalam penulisan huruf nun sehingga menjadi nur itu. Karena mengapa? Kamu sesungguhnya itu dari perjalanan naluri menjadi nurani, itulah di tengahnya menjadi kekhalifahan itu. Nah, kekhalifahan itu sesungguhnya adalah proses bagaimana kamu menempuh kekhalifahanmu itu, dikasih rambu-rambu, dikasih alamat, sekaligus juga dikasih rambu-rambu, alamat, dikasih jalan. Jadi ada 3 unsur yang mestinya kamu ketahui tentang adanya Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu diturunkan. Itu mencakup 3 hal ini yang tidak bisa kamu lepaskan ketiganya ini. Seperti saya contohkan di dalam dirimu sendiri, itu ternyata ada sesuatu yang ketiga unsur itu harus menyatu. Kalau terlepas salah satu, maka kamu tidak akan bisa menjadi seorang hamba atau seorang linasi itu sendiri, atau seorang khalifah itu tidak bisa. Terbukti apa? Ternyata di dalam dirimu ada yang namanya jasmania, sekaligus ada rohani atau dohir batin. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya dari dohir ke batin ini ada katalisator yang untuk merekatkan, karena yang satu adalah entitas langit, yang satu adalah entitas bumi. Jasadmu ini adalah murni entitas bumi terbentuknya. Tapi kalau yang berkaitan dengan kejiwaan, yang berkaitan dengan roh, itu adalah entitas langitnya Allah itu. Sesungguhnya di sana. Lah untuk memahami ini, maka Allah mengetengahkan, menyuguhkan lafaz yang namanya nun itu tadi. Itulah. Makanya di umul kitab itu dibuka dengan ba, nanti diakhiri dengan nun. Lah saat jenengan itu melakukan proses kekhalifahan ternyata adalah menuju pulang, berarti kan kamu asal usulnya dari itu. Tahu maksud saya? Dari sesuatu yang kamu awalnya di situ, nanti pulang menuju situ lagi. Makanya perjalanan pulang. Makanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu sesungguhnya kamu menuju pulang malahan gitu loh. Karena kamu dilahirkan dari alam arwah ke alam duriyat, setelah itu di alam kubur, menemui alam akhirat dan alam mulki, itu posisinya di alam semesta. Itulah. Lah nanti kalau jenengan sudah mencapai puncak kehidupanmu, maka kamu akan pindah alam. Beda ini ngomongnya. Karena saat jenengan di alam roh, di alam duriyat, di alam
kubur, di alam akhirat itu sesungguhnya tidak ada lagi ungkapan yang berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu. Sehingga kamu di situ melakukan itu tidak mungkin akan terkonektivitas dengan ruang dan waktu itu sendiri. Terbukti apa? Saat melakukan sholat, makanya kamu dipanggil juga tidak akan menjawab. Ditanya juga tidak akan menjawab. Ada apapun bentuknya, kamu namanya tinggal landas. Itulah sesungguhnya alam akhirat yang sesungguhnya gitu loh. Terbukti apa? Ada ayat alladzi yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Itulah sesungguhnya dasarnya. Mengapa kamu tidak bisa mengingkari dasarnya itu gitu loh? Karena dasarnya itu adalah firman-Nya Allah. Cuma itu gabungan dua ayat. Gitu loh. Makanya harus tahu itu. Lah alam mulki ternyata saat jenengan yang alam mulki setelah melakukan di alam akhirat itu, maka akan menemui alamnya raja. Alam mulki itu sendiri. Makanya terbukti di situ kamu mengucapkan lafadznya Maliki Yaumiddin. Cocok apa enggak? Lah din itu kembali ke kemasan seluruh alam yang kamu lakukan di alam semesta itu sendiri gitu loh. Itu sesungguhnya. Lah selama ini tidak dibahas gitu loh. Yang dibahas bukan ininya, tapi yang dibahas selalu ritusnya. Artinya orang itu mengetengahkan selalu ritus seremonial. Jadi yang berkaitan dengan tindakan itu sesungguhnya kan bumi. Karena berkaitan dengan apa? Jasadmu ini. Lah Allah membuktikan, awas lu nih ya, kamu memang saya taruh di alam semesta namanya bumi. Tapi ingat bahwa kamu sesungguhnya makhluk langit. Makanya saat di alam semesta melakukan itu, alammu bukan lagi alam semesta, tapi alam akhirat. Makanya dikunci dengan surat dan ayatnya Allah itu tadi. Gitu loh Ci. Iya. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu sendiri Allah itu sesungguhnya menunjukkan kepada kamu biar kamu tidak ragu-ragu. Buktekno enek ora iku ning awakmu. Ternyata ada enggak? Sesuatu yang sifatnya batiniah itu sesungguhnya akhirat gitu aja. Tapi seperti apapun saat kamu melakukan di alam semesta, karena jasadmu ada, alam akhirat tak ada neng bagian alam semesta. Tapi kamu tidak bisa terkonek dengan alam semesta. Terbukti apa? Kamu sadar telingamu tidak kutuli, matamu tidak buta, tahu apa-apa yang melihat, tapi tidak boleh merespon itu. Itulah sesungguhnya kamu mengerti batasan-batasan yang namanya barzakh itu sendiri. Oh, batasan. Iya, batasan. Karena seperti air laut dan air tawar itu kan dibatas dengan barzakhun, itu artinya kan pembatas. Sehingga kamu tidak bisa itu saling terkumpul. Gitu loh. Makanya kalau kamu tidak pakai Al-Quran akan kesulitan itu kamu bahas ini gitu loh. Bisa, channel Nur petunjuk kecerdasan. Jadi tahapannya adalah menerima intan. Tetapi ketika itu dilogikakan, logik di akal pikir jelas, tetapi yang membuat kita takluk tak berkutik sebenarnya satu, karena itu ayat Allah, firman Allah. Lah kalau kita tidak percaya, mau kemana lagi? Sekarang Itu inilah apa kamu berani melawan ini atau menversus firman-Nya Allah ini? Bagaimanapun ketika kita sudah bersahadat, maka dibutuhkan maha guru. Iya, iya, tahu. Orang sabuk putih Ya. tidak bisa langsung sabuk hitam. Menuju proses beberapa tahap. Iya. Selama dia belum mencapai sabuk hitam, dia Ya. nyetok Iya. Iya. sampai suatu saat tanpa terasa, loh, tibanya aku saya wis ireng, Jawa yang pulang. Kenapa? Banyak yang minta ternyata. Nah, Ya. jadi tahapannya itu. Tetapi dari tahapan-tahapan itu tanpa dirasa, oh paham kenapa bumi dan langit dipisah. Dipisah. Yang akhirnya menyatu. Yang Kemudian awalnya bersatu padu.
Kemudian ada flora, fauna, dan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Iya. Dibikin peraturan, Iya. dibikin aturan, Ya. bahkan diceritakan bagaimana kamu asalnya Ya dikisahkan. Olu bala sahid, Ya. sampai nanti akil balik, Ya. sampai mengerti cerita semua itu Ya. tentang penciptaan dirimu Ya. dan kemana besok kamu akan Pulang. pulang. Nah, Ya. itulah bahasanya selama ini agama samawi. Ya. Agama langit. Nah, karena seperti itu ada mulai dari ilmiuna kitab sampai ilmu kitab, ada nasibab dan sebagainya di tengahnya lagi. Ya. Nggak hafal saya. Tapi secara logik itu tidak mungkin karangan manusia. Kan logiknya dulu kan, kita makanya logiknya Iya, dulu. ya, tahu saya. Artinya dari satu ayat Al-Baqarah sampai Anas, Ya. kemudian Ummul Quran, Ya. Fatimah, Ya. yang 7 ternyata dikaitkan 7 alam. Alam di luar tubuh 7, alam di dalam tubuh juga 7, Pemerintahan kemudian ya 7 tingkatannya. lapisan-lapisannya 7, remaining waktu juga 7. Kan bukan sebuah kebetulan. Ya bukan. Apalagi kalau sebut 7 itu tujuan. Eh, Ini buta hati gato kalau ya ini. memang tapi bener itu Nah, sebetulnya. Angkanya aja 7, jalannya kudu gini, cetut cetut atau cetut cetut. Nah, Ya. ketika angka 7 di mana-mana sama, Iya. alif patah, Iya. ya kan? Iya. Tapi ada yang dikasih sabuk, ada yang enggak. Iya kan? Ya. Nah, yang dikasih sabuk tuh kuda itu. Depannya doang, belakangnya gondal-gandul, ya kan? Nah, tapi dari situ logik dulu semua. Iya. Artinya manusia yang mempunyai akal fikir, Iya. berkesadaran, Iya. reproduksi tubuh lengkap dan berfungsi normal, Iya. bahkan bisa berkembang biak. Ya otomatis. Iya dong. Hmm. Nah, ini kita hitung tuh tadi berarti tambah 24 ya, hari ini tanggal 24 ya. Iya. Berarti sudah 41 hari. Ya 41. Nah, kan saya tambah tuh 27 tambah 24. Iya. 51. Nah, ternyata setelah 51 hari podcast kita ini, Iya. oh asal kejadian kulo itu ngeten terus. Iya. Sampai tadi saya ceritakan tadi, bingung kudu ngomong apa lagi. Kan gitu dong. Karena harus menyesuaikan. Nah. Waktu duhur ya duhur ngomongmu. gitu. Nah, makanya ini kudu ngomong apa koyong ini kejadiannya. Saya tidak berpikir dan tidak mau berpikir juga yang kok aku ambil jolo-jolo kan gitu, dan tadi sudah dijawab alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, aku ditanya tadi, emang ini lillahi ta'ala saya tidak berencana mau kesini. Ya. Karena tujuan kita kan ini. Ya, sudah, begitu sampai sana kan lewat jalan layang. Ya. Jam segini paling si Ono, akhirnya terjadilah komunikasi itu. Ya. Lah, aku paham untuk perkuatan. Nah, ini kono aja. Kalau nggak percaya sama aku, kalau aku bersih, ya pasti matanya juga sama. Tapi kita buktikan. Dan itu tidak direncana, tapi setelah pulang baru berarti nggak ada apa-apa. Ya, kan aku bilang nggak ada apa-apa. Kalau mataku sama matanya sama kok, aku bilang. Ya. Kalau kecuali di belakangnya ada umbul-umbul ngikutin, nah berarti ada. Aku bilang kan gitu. Ini kan sudah clear, aku bilang. Nah, pulangnya ya kejadian itu saya nangis. Tapi saya kalau dulu mungkin saya menangisi dia dulu. Ya. Kalau tadi saya menangisi diri saya. Hmm. Kenapa saya menangis? Ya saya tidak nyebut Gusti. Untung aku udah jadi tersangka. Ya. Seandainya saya jadi tersangka, waduh,
Iya, gak iso ngomong saya. Ya. Ketika tak konekkan dengan video yang paling pertama atau yang awal-awal. Ya. Tapi ini nyebutnya kudu piye? Lah, kenapa saya nggak terbiasa? Harusnya kan saya langsung konek kayak gitu. Cuman karena ini gaya baru nih, sih mesti ada racikan baru. Bukan itu. Dia aku diam aja. Makanya dari tanya, hari ini saya paham. Oh, berarti kudu tahu mau. Ya, harus tahu. Karena kamu melihat sebuah penyimpangan dari sesuatu yang mestinya sunatullahnya tidak seperti itu. Tapi Allah tetap akan memberikan pengecualian yang tujuannya Allah itu untuk kamu bisa mengkomparasikan antara yang sempurna dengan yang tidak. Lah langkah beruntungnya kamu dijadikan sempurna, beliau tidak. Tapi kan jangan sampai jenengan mengaitkan dengan alhamdulillah itu justru lepas dari situ nanti Ya. gitu loh. Paham maksudnya? Nah, itu logis apa enggak? Sangat ada relevansi apa enggak dengan keberadaan dia? Tapi begitu jenengan kok muni alhamdulillah, berarti kamu ngorohnya alhamdulillah itu dengan keberadaan dia. Sudah connect sekarang? Nah, Itu loh, Mas. Pertanyaannya, alhamdulillah diucapkan pada saat kapan kalau begitu? Yo, nanti itu Oke. nanti ada sendiri. Nah, paling enggak kan di situ saya sudah, oh ini pembeda, ini diving. Jadi kalau mau membedakan diving, Ya. kalau enggak diving ya kena gelombang terus capek. Jadi alhamdulillah nanti puncaknya diucapkan itu saat jenengan menerima ilmu itu sehingga menjadi nur. Paham kalau nggak ada contohnya? Ya nanti aja. Nah, artinya pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan ilmu kitab tadi, artinya kita sudah bisa membedakan mana yang benar-benar firman Allah, mana yang pembenaran karpe Orang kata. Oke pemirsa, kita lanjutkan di video berikutnya.